Shalom. Sekali lagi semua saudara shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada NDC Women yang pagi ini merayakan Paskah. Dan saya berdoa kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kita. Membangkitkan iman kita dan hari ini kita semua pasti dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Paskah itu tadi juga ditulis di sini, itu dari kata Passover. Passover itu artinya apa? Dilewati, ya, Passover, Paskah artinya dilewati. Apa maksudnya saudaraku? Sebenarnya kata Paskah atau Passover yang artinya dilewati itu merujuk pada kisah ketika bangsa Israel di Mesir. Saudara pasti tahu kisah itu, bagaimana pada hari itu ada tulah yang begitu mengerikan, saudara-saudara. Karena setiap anak sulung dalam sebuah keluarga itu nyawanya dicabut oleh malaikat, saudaraku. Dan bagaimana pesan Tuhan kepada orang-orang Israel supaya ketika malaikat itu lewat dan masuk ke tiap-tiap rumah untuk mencabut nyawa anak sulung, maka malaikat gak masuk ke rumah orang Israel. Caranya gimana? Mereka semua harus menyembelih apa? Domba. Lalu darahnya ditampung, saudaraku. Lalu dengan hisop itu dibuat jadi kuas, ya. Lalu darah itu diambil, lalu dioleskan di mana? Ambang atas, ambang samping kiri, samping kanan rumah mereka. Jadi saudara-saudara, pada waktu malaikat mau masuk mencabut nyawa anak sulung, kalau lihat darah domba yang dioleskan pada ambang pintu rumah mereka, maka malaikat pencabut nyawa nggak jadi masuk. Maka mereka hanya apa? Lewat. Nah itu Passover, dilewati. Sehingga mereka semua tidak perlu kehilangan anak mereka karena dilewati. Setiap malaikat lihat darah, mereka nggak jadi masuk. Saudara-saudara, sebenarnya darah domba itu bicara tentang darah Yesus. Dan saya percaya lewat darah Yesus semua penghukuman lewat. Amin. Semua hukuman kutuk lewat. Kita semua hari ini tidak dihukum. Karena Yesus Kristus anak domba Allah sudah mati buat kita dan bangkit bagi kita. Coba bilang sama-sama, lewat. Hukuman lewat. Masalah lewat. Kekalahan lewat. Hari ini semua kita menang. Passover, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan sesuai dengan tema yang saya dapat dari panitia adalah mati untuk hidup. Ya judulnya pendek sekali, saya panjangin dikit. Tentunya berdasarkan yang saya dapat informasi, maksudnya apa sih mati untuk hidup itu? Nah berdasarkan penjelasan dari panitia, maka judulnya saya panjangin dikit. Ya hari ini judul firman Tuhan, Yesus mati, tentunya satu paket dengan bangkit. Yesus mati supaya kita hidup. Kira-kira seperti itu maksudnya. Yesus mati, berkorban buat kita pada hari yang ketiga bangkit, hari Paskah. Supaya kita semua yang mestinya mati, tidak perlu mati tetapi kita apa? Hidup. Dan tentunya bukan hidup sia-sia. Tapi seperti drama yang luar biasa tadi. Dengan tarian yang luar biasa ternyata wanita ini bakatnya banyak sekali. Ya, saya diberkati. Saudara diberkati dengan drama tadi? Dengan tarian tadi dan lagu-lagu tadi saya diberkati. Semua yang diberkati kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Apa yang firman Tuhan katakan? Saya baca dengan perlahan dan keras, dengan suara yang keras, sudah perhatikan baik-baik. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk apa? Dirinya sendiri. Tetapi untuk dia, Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk apa? Mereka. Jadi dengan jelas saudaraku pesan Tuhan untuk kita semua pada hari Paskah ini adalah Kristus Yesus sudah mati buat kita. Curahkan darahnya buat kita.
Pada hari yang ketiga dia bangkit pada hari Paskah yang kita rayakan hari ini. Supaya apa tujuannya? Supaya kita yang mati hidup tidak perlu binasa, tetapi hidup kita bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk hawa nafsu kita, bukan untuk mau kita. Tapi kita hidup untuk Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kita juga menemukan pesan Tuhan yang sama. Sesuai dengan tema yang dipilih oleh NDC Women dalam Paskah pada pagi ini, saya bacakan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Berkata begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Ya, mati terhadap dosa artinya enggak lagi hidup untuk dosa. Hidup untuk apa? Kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi sekali lagi kita mendapat pesan Tuhan yang jelas untuk setiap ibu-ibu di tempat ini. Saya berharap Paskah merubah hidup kita. Yesus Kristus telah mati buat kita. Tujuannya apa? Supaya kita yang mestinya mati, kita nggak perlu mati. Tapi kita hidup. Tapi kita nggak hidup untuk diri kita sendiri. Tidak hidup untuk dosa kita, tapi untuk kebenaran. Kita hidup untuk Yesus. Kita melayani Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara mungkin bertanya begini, Pak, saya mau hidup untuk Yesus. Saya mau berubah. Seperti tadi, drama tadi saudaraku, ya, yang suka dugem. Saya enggak lagi dugem Tuhan. Saya enggak lagi hidup mabok Tuhan. Saya enggak ngobat Tuhan. Ada enggak sih ibu-ibu yang mabok dan ngobat? Ada, cuman enggak ngaku aja saudaraku ya. Ada enggak sih ibu-ibu yang sudah ke gereja tapi hidup untuk hawa nafsunya sendiri? Ada, ya. Nah, bagaimana kita bisa tidak lagi hidup untuk hawa nafsu kita? Bagaimana kita nggak hidup untuk dosa lagi? Tapi kita hidup untuk Tuhan, untuk Yesus. Seperti tadi firman Tuhan bilang, kita nggak hidup untuk hawa nafsu kita. Sebab Yesus mati dan bangkit supaya kita yang mestinya mati, nggak perlu mati. Supaya kita hidup tapi tidak hidup untuk dosa kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan 3 resep. Saya sengaja pakai istilah resep karena ibu-ibu akrab dengan kata resep. Ya. Ada 3 resep sederhana yang saya sampaikan untuk kita semua supaya kita benar-benar jadi wanita-wanita yang hidup bukan asal hidup. Yang hidup bukan sekedar menikmatin semua fasilitas, semua kekayaan, semua berkat dan semaunya sendiri. Tapi kita hidup memuliakan Tuhan. Karena dia sudah menyelamatkan kita. Nah, ada 3 resepnya. Ini resep sederhana, simple. Resep yang pertama, ya. Resep yang pertama kita bisa hidup bagi Yesus yang mati dan bangkit bagi kita kalau kita menyadari pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk kita. Menyadari pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk kita. Makanya sebenarnya saudaraku lewat Paskah ini kita disuguhi drama tadi, lalu ada tayangan, itu penting. Bahkan saya rasa kadang-kadang saya berpikir kalau setahun sekali kurang sering. Kenapa? Kadang-kadang kita ini orang yang gampang lupa. Kita ini pelupa. Bukan saja lupa kebaikan Yesus, kita gampang lupa kebaikan orang. Betul nggak? Kita sudah ditolong orang kadang-kadang lupa. Padahal masih ketemu sama orangnya, sering ngobrol, tapi kita suka lupa. Apalagi saudaraku orang yang jarang sembahyang, jarang ke gereja, gampang lupa itu. Makanya tadi tayangan bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa ditayangkan. Itu setiap kali saya nonton itu, saya tersentuh. Tapi saya harap kita bukan hanya tersentuh. Tapi kita benar-benar mengalami perubahan. Sebab banyak orang ke gereja itu tergerak, tiap dengar khotbah tergerak, tapi nggak pernah bergerak. Ya, tiap dengar khotbah nolong orang, saya tergerak, tapi nggak pernah bergerak. Tiap kali dengar khotbah memberi, pengen memberi, tergerak memberi, tapi nggak pernah memberi. Tiap dengar kali khotbah tergerak untuk berubah, tapi nggak pernah berubah. Nah, dalam 1 Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan bilang begini,
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ini harus selalu diingat bahwa Yesus sudah mati untuk apa? Dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ayat-ayat firman Tuhan ini saudaraku harus selalu sering kita baca. Kita nonton film-film tadi itu sangat bagus. Bagaimana proses penyalipan Yesus yang luar biasa. Dan ini real. Banyak orang berpikir ini dilebih-lebihkan, enggak dilebih-lebihkan. Bahkan ini real. Ada beberapa yang malah lebih parah dari yang kita nonton. Banyak teolog bilang orang yang disalib itu betul-betul bukan hanya disiksa tapi dipermalukan. Makanya kalau masih ada baju, ada celana dan nutup, itu sebetulnya saya baca buku saudaraku, banyak teolog bilang sebetulnya ditelanjangin telanjang bulat beneran. Dipermalukan bener. Dan itu semua penderitaannya jadi satu secara luar biasa. Untuk apa? Untuk kita. Untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita. Kita yang mestinya di atas kayu salib. Tapi Tuhan sudah berkorban bagi kita. Nah, kalau kita selalu sadar, diingatkan akan pengorbanan Yesus yang luar biasa, saya berharap kasih kita tumbuh pada Tuhan. Dan dengan kasih kita tumbuh pada Tuhan, kita akan berkata, Tuhan saya nggak pengen sekedar hidup. Saya ingin hidup saya memuliakan Tuhan. Saya ingin membalas cintanya Tuhan. Sebab Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah menanggung semua dosa, penderitaan, siksaan untuk saya. Supaya saya tidak perlu mati tetapi hidup. Dan hidup saya nggak mau sia-sia. Tapi saya mau hidup bagi Tuhan. Berapa banyak di sini ibu-ibu yang menyadari. Kita ini ada di sini hari ini. Menikmati semua anugerah berkat Tuhan. Kita nggak lagi di bawah kutuk. Kita diberkati dan mati nggak pernah takut masuk surga. Itu karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Siapa yang menjadi lambaikan tangan saudara? Mau nggak saudara berkata, Tuhan hari Paskah ini saya memperbarui komitmen saya. Saya menyadari pengorbanan Yesus luar biasa. Saya mau hidup saya jadi berkat. Jadi tadi ibu-ibu sudah drama tarian itu bagus. Saya tantang yang lain. Tapi saya nggak bisa nyanyi, ada bidang yang lain. Saya nggak bisa tampil nari-nari gitu, malu, ada bidang yang lain. Paling tidak kita bisa memberikan waktu kita berdoa. Kita bisa ngajak orang lain tuh datang ke gereja. Kita bisa menguatkan orang lain. Kita semua punya mulut tuh bisa bicara menguatkan orang. Daripada kita gosip. Daripada kita ngomongin orang, biar perkataan kita menguatkan orang lain. Itu salah satu cara kita membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita menyadari pengorbanan Yesus, maka hidup kita gak akan sia-sia. Kita akan pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, hal yang sederhana yang saya dorong saudara. Ingat selalu kasihnya, pengorbanannya, penderitaannya. Itu mendorong kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Sekarang yang kedua saudara-saudara. Yang kedua, apa resepnya supaya kita bisa memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan dan jadi berkat. Yang kedua dengan menyadari hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas. Sehingga hidup kita sekarang adalah milik siapa? Milik Yesus. Jadi sebetulnya saudara perlu tahu bahwa kalau kita sudah ditebus, maka hidup kita bukan lagi hak kita sendiri. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saudara itu adalah milik yang menebus saudara. Yaitu Yesus. Jadi sebenarnya saudaraku kalau yang pertama menekankan dari kesadaran pribadi. Kita mengasihi Tuhan, kita melayani Dia. Tapi yang kedua dari segi siapa sih yang berhak atas tubuh kita? Nah firman Tuhan bilang kita sudah ditebus. Yesus mati dari kayu salib untuk menebus kita. Dan menebusnya itu bukan dengan uang. Tapi dengan darahnya. Coba kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, perhatikan saya baca. Sebab di dalam Dia dan oleh apa? Darahnya, perhatikan oleh darahnya, darah Yesus. Kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Perhatikan, kita beroleh penebusan, kita ditebus. Dan ditebusnya dikatakan tadi oleh apa? Darah Yesus. Nah, kata penebusan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata apolutrosis. Apolutrosis ini apa, saudaraku? Arti yang bisa saya jelaskan, apolutrosis ialah istilah yang sering dipergunakan di pasar pada zaman itu. Di mana para budak ditebus dengan sejumlah uang. Jadi pada zaman itu, saudaraku, kata apolutrosis itu dipakainya di pasar. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke pasar, maka di pasar itu ada bangsal atau blok-blok sesuai dengan jenis yang dijual. Ada blok tempat orang menjual buah-buahan. Ada satu blok tempat orang menjual sayuran. Ada satu blok orang menjual daging. Atau menjual juga ikan. Tetapi ada satu blok di pasar itu di mana yang dijual adalah budak. Budak itu siapa? Manusia. Manusia yang diperjualbelikan dan gak punya hak. Nah, pada waktu kalau seseorang mau perlu budak, saudara datang ke pasar. Dia cari-cari, sedih ya. Itu manusia loh. Bukan ayam, saudara. Dilihat, mungkin tangannya dipegang-pegang. Tapi kalau budaknya galak, itu bukan hanya diikat, tapi dikerangkengin, dimasukin ke kerangkeng sehingga gak bisa lari. Karena suka melawan. Itu dilihat, wah saya mau ini nih. Kayaknya dia kuat nih, badannya bagus. Bisa buat ngangkat-ngangkat barang ini. Budak beda sama pembantu, kalau pembantu digaji, budak gak digaji. Tapi diperjualbelikan. Nah kalau sudah cocok, lalu kemudian dibeli. Itu budak, tapi istilahnya bukan dibeli. Istilahnya apa? Ditebus. Apolutrosis, ditebus. Nah, seperti itulah kita. Kita itu tadinya juga adalah budak. Saudara jangan kaget, masa sih saya budak? Kita ini semua budak. Coba kita baca kalau nggak percaya bahwa kita ini budak. Makanya kita perlu ditebus. Yohanes 8 ayat 34, coba kita lihat. Firman Tuhan bilang begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba di sini terjemahan yang lainnya itu budak. Setiap orang yang berbuat dosa, dia budak dosa. Hamba dosa, terjemahan yang lain budak dosa. Kenapa sih orang yang bikin dosa itu disebut budak dosa? Karena dosa itu punya satu sifat yang sangat berbahaya. Dosa itu punya sifat memperbudak. Makanya tadi kita lihat ibu-ibu yang minum-minuman tadi, kan mabok-mabok. Orang kalau udah mabok-mabok saudara, mereka bilangnya apa? Bebas, betul? Badan-badan gua bebas, gua mau mabok-mabok, minum-minuman keras. Tapi saya mau tanya, ketika seorang udah mulai mabok-mabokan, dia mau berhenti, bisa gak berhenti? Gak bisa. Gak gampang. Saudara tanya sama orang yang pernah mabok-mabokan, gak gampang. Orang tuh kayak diikat. Makanya orang ngerokok aja, suruh berhenti ngerokok, susah. Orang narkoba apalagi susah. Orang mabok susah untuk berhenti minum-minum keras. Kenapa? Dosa punya sifat memperbudak kita, membelenggu. Saudara tanya sama orang yang bikin dosa, kadang-kadang mereka udah bosan dengan dosa itu, tapi mereka gak bisa lepas. Mereka berulang-ulang jatuh pada dosa yang sama. Bahkan ada orang yang nangis, saya udah berhenti pak, pengen berhenti pak, kesian istri pak, kesian anak saya. Gak bisa. Makanya suami saudara itu perlu dilayani khusus. Kok suami saudara juga perlu? Kalau diikat. Jadi saudaraku, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita semua adalah apa? Budak. Karena setiap orang yang berbuat dosa, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dia adalah budak dosa. Jadi kita ini budak dosa di bawah kuasa iblis yang ujung-ujungnya binasa. Yesus datang kepada iblis.
Dan Yesus bilang, aku kepingin semua orang ini, termasuk saya, termasuk saudara ada di tempat itu. Aku mau tebus. Dan Yesus menebus saudara dan saya itu bukan dengan duit, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi Alkitab berkata, Yesus menebus kita dengan darahnya. Dia berikan darahnya, dia berikan nyawanya. Sekarang saya tanya, kalau budak udah ditebus, milik siapa budak itu? Kalau ada budak di pasar, terus tawar-tawaran jadi harganya, terus si pembeli bilang, nih saya tebus. Saya mau tanya, sekarang budak itu milik yang lama atau milik bos yang baru? Milik bos yang baru. Tadinya bos kita siapa? Dalam dosa, iblis. Yesus datang dan dia mati di atas kayu salib, dia curahkan darahnya. Dia bawa darahnya dan Yesus bilang, iblis, aku tebus semua orang yang aku kasih. Termasuk saudara, teman saya. Dengan darah dan nyawaku. Bayar. Saya tanya, saudara dan saya milik siapa? Milik Yesus. Bilang sama-sama, saya milik Yesus. Sekarang saya tanya, boleh gak kita bilang gini? Badan-badan gua, mulut-mulut gua, kaki-kaki gua mau dugem kek, gua mau ngapain kek, gua mau gampar orang kek, gua mau jelek-jelekin orang kek, mulut-mulut gua, tangan-tangan gua, mata-mata gua. Boleh gak bilang gitu? Nggak bisa lagi. Jadi ini kunci yang kedua, resep yang kedua. Kita bisa hidup bagi Yesus. Kalau kita sadar bahwa dari ujung kepala, rambut kita sampai kaki kita, tangan kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, semua yang kita miliki ini bukan milik kita. Hidup kita, tubuh kita milik Yesus yang sudah menebus kita. Sehingga Yesus bilang, kamu semua jangan hidup dalam dosa lagi ya. Aku sudah menebus kamu, aku mati dan bangkit. Supaya kamu yang mati terhadap dosa, tidak lagi mati tapi hidup. Tapi jangan hidup sembarangan, hidup untuk memuliakan namaku. Yang setuju ibu katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Jadi ini resep yang kedua, kita harus selalu ingat. Tubuh kita milik Yesus. Rambut kita milik Yesus. Tangan kita milik Yesus. Kaki semua. Hidup kita dan tubuh kita milik Yesus. Itu sebabnya kita wajib dan layak untuk melayani dia. Sekali yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir saudara-saudara. Kita bisa melayani Yesus dengan hidup kita jika kita dilepaskan. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, kita budak dosa. Kita bisa melayani Yesus jika kita dilepaskan dari setiap ikatan dan belenggu kebiasaan buruk. Kita harus dilepaskan. Selama kita diperbudak dosa, selama kita dibelenggu dosa, selama kita dibelenggu kebiasaan buruk, kita akan sulit untuk bisa hidup bagi Yesus. Sulit. Saya tidak tahu apakah saudara sedang dibelenggu oleh banyak kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk ini seringkali saudara nggak sadar atau juga saudara bisa menyadari ini kebiasaan buruk saya nih. Ada orang yang memang kebiasaannya begitu ketemu orang langsung biasa. Apa biasanya? Kalau ketemu orang suka ngomong jelek-jelekin orang apa tuh? Itu perlu dilepaskan itu saudara. Amin. Selama saudara dibelenggu, saudara akan tidak bisa melayani Tuhan. Ada juga banyak istri-istri yang diikat atau dibelenggu oleh apa? Oleh benci, misalnya, dendam. Ini pasca ini harus dilepaskan. Kalau saudara benci dendam ya, saya nggak tahu bisa benci sama suami, mungkin suami mengecewakan saudara, atau benci sama teman, atau benci. Orang yang punya kepahitan dalam hidupnya, melayani pun sulit. Malah saya anjurkan jangan pelayanan. Kalau saudara punya kepahitan dalam hati saudara, saudara punya kecenderungan kalau ngomong itu tajam.
Saya nggak tahu apakah saudara pernah memperhatikan, ada orang-orang di mana aja termasuk di gereja kita, dimasuk di NDC Women. Kalau ngomong itu singkat, padat, mematikan, saudara. Kalau ngomong tuh jes gitu, tajam gitu. Nggak usah jawab dan nggak usah sebut namanya. Sebetulnya saudara tidak usah benci sama orang seperti itu. Tapi saudara mulai menyadari ini orang pasti ada kepahitan. Makanya kalau orang dalam kepahitan selalu dia menjadi troublemaker. Saudara akan melihat ada orang-orang yang tiap 3 bulan dia pindah tempat. Bahkan ada yang pindah gereja. Dia 3 bulan seksi ini ribut, pindah lagi ribut. Semua brengsek-brengsek pindah. Semua brengsek-brengsek pindah. Semua brengsek-brengsek pindah. Terakhir kita mulai bertanya, yang brengsek sebetulnya siapa sih? Kok semua brengsek gitu? Nah kalau saudara merasa seperti itu, maka saya ingin katakan kita perlu dilepaskan nih. Dari kebencian, sakit hati, dendam. Karena kalau saudara mau hidup bagi Tuhan, banyak ikatannya, nggak bisa. Harus dilepaskan. Tapi butuh kerelaan, kesediaan, dan kesadaran. Nah kebiasaan buruk itu saudaraku macam-macam. Saudara bisa tahu sendiri, saudara punya kebiasaan buruk apa. Selama Anda dibelenggu oleh hal-hal seperti itu, kita akan sulit untuk hidup bagi Yesus. Jadi hari ini, kalau saudara merasakan ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu dilepaskan, saya percaya bahwa kita nggak bisa lepas dengan kekuatan kita sendiri. Saudara akan frustrasi. Kalau saudara mencoba dengan kekuatan saudara sendiri, saya mau bebas dari ini dengan perbuatan yang buruk ini, saudara akan frustrasi. Tapi firman Tuhan bilang, Rasul Paulus bilang, syukur di dalam Kristus. Dan lewat kuasa kebangkitannya, kita bisa dilepaskan dari setiap kebiasaan buruk. Asal kita sadar, kalau nggak sadar repot. Semua yang jahat saudara sendiri yang paling benar. Dan ini problem, orang itu baru bisa diobatin kalau dia sadar bahwa yang dia lagi sakit. Betul nggak? Kalau saudara beranggapan semua yang lain sakit, gua sendiri yang sehat, kapan diobatin coba? Jadi kesadaran ini penting bahwa saya sakit, saya terikat, saya punya kebiasaan buruk yang perlu dilepaskan. Ada orang yang kebiasaan buruknya itu kalau utang selalu nggak bayar. Saya ngomong gini tiba-tiba aja ingat saya nggak nyinggung siapapun loh. Tapi kalau sudah tersinggung ya puji Tuhan, berarti ada juga di sini. Ada orang yang kalau pinjem duit nggak pernah balik. Kalau pinjem barang juga nggak pernah pulang. Kalau pinjem baju tiba-tiba lupa gitu. Pinjem apa aja nggak pernah balik. Ini juga kebiasaan. Dan saya beritahu saudara juga nggak efektif buat pelayanan. Karena apa? Karena orang sebel sama kita. Saudara setuju nggak? Iya. Dan dibilang apa ya? Nggak selalu karena kuasa iblis. Itu kebiasaan buruk aja. Itu ikatan. Ikatan tuh nggak selalu karena kuasa iblis. Ikatan juga bisa karena kebiasaan. Saudara mengulang-ulang lama-lama jadi biasa. Itu harus juga diperangi dengan mulai melakukan hal-hal baik. Yang setuju katakan amin. Nah kalau khotbah seperti ini kita bisa membahas banyak ikatan-ikatan yang ini yang membuat kita nggak bisa dipakai Tuhan. Ayo kalau kita pinjem balikin. Pinjem barang juga balikin. Jangan pinjem nggak pernah balik. Udah dalam Tuhan kita ciptaan baru, yang lama lupain aja deh. Gitu saudaraku. Utang-utang lupain semua katanya. Justru karena kita dalam Tuhan ciptaan baru, hutang-hutang dilunasin. Jadi bicara tentang ikatan kebiasaan buruk ini banyak. Dari perkataan, dari mata, dari belanja. Ada orang baik saudaraku, baik gitu. Tapi kalau lihat baju bagus kayak lepas kontrol gitu. Ada orang yang baik, pelayanan bagus, semuanya bagus. Tapi kalau lihat tas, dia mabok tiba-tiba. Dia gesek terus, tapi dia nggak tahu gimana bayarnya. Ini kan problem.
Nah ini adalah hal-hal kebiasaan-kebiasaan ini yang harus kita berubah. Lebih enak kuasa iblis, ditengking langsung pergi. Yang paling repot kebiasaan buruk, ini cara ngelawannya adalah membangun kebiasaan baru yang baik. Kalau Anda punya kebiasaan suka ngomongin orang yang jelek, sekarang tiap kali ketemu orang, ngomongin orang tapi yang bagus. Dilawan, lama-lama nanti berubah. Kalau kebiasaannya nggak bayar, dari sekarang mulai bayar. Lama-lama nanti nggak enak nggak bayar. Nah ini semua harus dilakukan supaya apa? Supaya kita jangan jadi budaknya dosa lagi. Sebab selama kita jadi budak dosa, kita nggak efektif bagi kerajaan Allah. Kita nggak bisa dipakai Tuhan. Amin saudara. Jadi resepnya sederhana, cuma 3. Coba diulangi. Yang pertama apa? Menyadari apa? Kasih Tuhan yang besar, pengorbanan Yesus yang luar biasa. Amin saudara. Sering-sering disetel nih. Penyalipan Yesus supaya ingat, aduh Tuhan kasihnya luar biasa. Nanti kita mengasihi Tuhan jadi melayani karena mengasihi. Yang kedua, menyadari apa? Kita sudah ditebus, jadi kita miliknya siapa? Yang menebus kita Yesus, jadi kita nggak berhak atas tubuh kita. Milik Tuhan. Nggak bisa suka-suka gua. Malah yang betul tuh suka-sukanya Tuhan. Yang kayak lagu ya, suka-sukamu Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi percayalah Tuhan gak jahat saudara. Gak mungkin suka-sukanya menjelekkan, menghancurkan kita. Amin. Termasuk Ahok kalah. Saya percaya ada sesuatu yang baik. Haleluya. Enggak ini penghiburan karena saya lihat ada wajah-wajah yang sedih nih. Gitu. Percayalah yang dari Tuhan baik. Suka-sukanya Tuhan. Amin. Dalam hidup kita juga gitu karena hidup kita miliknya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup kita melayani Tuhan, hidup kita berguna bagi Tuhan, kalau apa? Kita dilepaskan. Jadi saya berharap ibu-ibu di sini nggak ada yang dibelenggu dosa, diikat kebiasaan buruk. Semuanya lewat kuasa kebangkitan Kristus bisa dilepaskan. Amin. Tapi lebih sulit kalau bukan kuasa iblis. Kalau kebiasaan buruk itu harus dilawan dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan belanja nggak tahu siapa yang bayar, dilawan. Tiap belanja mesti tahu siapa yang bayar. Haleluya. Iya. Nah, saya kasih tokoh-tokoh wanita yang tadinya itu juga orang-orang yang kurang bagus. Ya, tapi yang kemudian hidupnya diubahkan. Ini tokoh sekuler saudaraku, yang pertama Lysia Ronzulli. Ini juga orang bagus. Dia anggota parlemen, suaminya juga anggota parlemen. Tapi dia ibu yang luar biasa. Jadi dia kalau voting pun bayinya dibawa. Ya, tuh anaknya. Saya berharap di sini ibu-ibu semua produktif, dipakai Tuhan, hidupnya memuliakan Tuhan. Amin. Ada satu orang lagi namanya Kathy Ireland. Kathy Ireland. Dia supermodel. Tadinya hidupnya, wah kacau. Hidupnya kacau. Pemberontak. Dia bertobatnya itu simpel. Kenapa? Kalau dia bepergian, ibunya masukin Alkitab di kopernya. Satu hari dia baca Alkitab. Baca sendiri, Roh Kudus bekerja, dia dijamah Tuhan. Dia dijamah Tuhan, hidupnya berubah. Dari pemberontak, gak percaya Tuhan, hidup semau gue, kayak yang tadi aja lah percis. Ya dia supermodel, cantik. Tapi satu hari dia dijamah Tuhan. Tapi itu pun perlu waktu saudaraku. Sampai dia bisa berkata, Yesus nomor 1. Makanya judul video, saya nggak tampilkan, judulnya I am second. Di bawah tulisan itu sebelah kan ya, I am second. Itu videonya menjelaskan bahwa dalam pergumulannya akhirnya dia sampai pada satu keputusan bahwa saya bukan yang nomor 1, Tuhan Yesus nomor 1. Jadi saudara lihat bahwa ada orang-orang yang masa lalunya begitu gelap tapi dijamah Tuhan, menyadari kasih Yesus dan dipakai Tuhan. Ini wanita luar biasa, saudara tahu dia memimpin satu perusahaan, dia CEO-nya, dirutnya. Dengan
nilai perusahaannya itu 20 triliun. Ini wanita yang hebat, istri yang baik, ibu yang baik. Jadi saya tampilkan bahwa ada orang-orang yang masa lalunya gelap, tapi waktu menerima kasih Yesus, menyadari hidupnya milik Tuhan, dia berkata, aku bukan nomor satu lagi, Yesus nomor satu. Dia mulai melayani Tuhan dan jadi berkat. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, dia tetap bilang Yesus nomor satu. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Satu juga seorang tokoh wanita, kalau ini saudara semua pasti kenal. Dia pengkhotbah hebat, namanya Joyce Meyer. Ya, Joyce Meyer pengkhotbah hebat. Sampai hari ini saya sering dengar khotbahnya dan saya diberkati. Ya, Joyce Meyer ini siapa nih? Ini kan masa lalunya amburadul. Kawin cerai berapa kali saudara? Nggak nyangka sekarang bisa jadi seorang wanita yang sehebat ini. Waktu dia remaja, dia di-abuse, dia mengalami pelecehan seksual dari ayahnya. Ayahnya memperkosa dia berulang-ulang. Dia lari dari rumahnya. Jadi dia itu akhirnya berhubungan dengan siapa aja. Dengan pria siapa aja yang dia temuin. Pokoknya udah kacau hidupnya dah. Tapi bagaimana saudaraku, dia mengalami kasih Tuhan yang merubah. Dia menyadari hidupnya bukan miliknya lagi. Joyce Meyer bisa dipakai Tuhan dari kehidupan yang begitu hancur. Saya merasa di sini banyak ibu-ibu yang potensinya luar biasa. Saudara akan dipakai Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan dan sadar hidup kita, tubuh kita milik Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan. Dengan luar biasa. Jadi Joyce Meyer ini sekarang tiap kali khotbah puluhan ribu orang dengar. Dan dia juga mengalami kelepasan. Kenapa dia dipakai Tuhan? Saya bilang dia kan diikat, dibelenggu oleh apa? Dia benci papinya. Karena papinya yang menghancurkan hidupnya. Gara-gara papinya memperkosa dia, akhirnya dia hidupnya jadi kacau, pacaran ganti-ganti, kawin cerai. Dia benci papinya. Tapi yang luar biasa dia bisa ngampuni papinya. Dia datangi papinya, dia peluk papinya, dia injili papinya, dia yang baptis papinya. Untuk terima Yesus. Satu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita mau menyadari bahwa kasih Tuhan Yesus luar biasa, hidup kita nggak akan bagi dosa lagi. Nggak akan bagi diri kita sendiri. Tapi kita sadar hidup kita milik Tuhan. Kita akan persembahkan untuk Tuhan. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau setiap ibu ini memberikan hidupnya buat Tuhan. Wah, NDC Women dahsyat saudara. Dahsyat. Kita masih bawa diri sendiri terus ke gereja aja. Mana temannya? Udah bagus bu, saya bawa diri sendiri nyampe. Apalagi bawa teman. Wow. Padahal potensi saudara dipakai Tuhan luar biasa. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Jadi saya berdoa setiap kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Yesus mati supaya kita hidup. Yesus mati, dia curahkan darahnya, dia tebus kita. Supaya saudara saya menjadi miliknya. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana kata Alkitab. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah dan nyawanya. Dan hidup kita menjadi milik Tuhan. Siapa yang sadar hari ini bahwa hidup kita milik Tuhan? Lambaikan tangan saudara, tubuh kita milik Tuhan. Jadi saudara jangan sembarangan dengan tubuh saudara. Ya, mau gua kayak mau diapain kayak, mau digambar, mau diapain, mau dibotakin ya. Pokoknya apa yang kita lakukan harus memuliakan Tuhan. Karena hidup kita, tubuh kita milik Tuhan.